Waliyadzubillah. Sehingga para pemirsa sekalian, Nabi pun meminta perlindungan dari penyakit ini. Artinya kalau Nabi saja meminta perlindungan dari kondisi yang berbahaya itu, apalagi kita. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di saat Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua, kita diberikan lagi satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, bermajlis bersama, belajar tentang syariat kita, mendalaminya, karena kita yakin bahwa dengan memahami syariat kita bisa mendapatkan cahaya penerang jalan hidup kita dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Di samping itu, kita berupaya untuk memahami dan mempelajari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam pesan Allah dan juga pesan Nabi-Nya ada petunjuk di dalam menghadapi segala persoalan-persoalan dalam hidup kita, termasuk bagaimana kita menghadapi kondisi kita di saat kita lemah di dalam menunaikan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita insyaallah pada kesempatan ini, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, adalah sebuah penyakit yang menimpa setiap kita, ya. Namanya penyakit futur, di mana penyakit ini ada sebabnya dan Allah juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara menerapi dan mencari solusinya, ya. Lalu apakah penyakit futur itu? Penyakit futur itu adalah, kalau dalam bahasa Arab, berasal dari kata fatara yafturu, yang terdiri dari 3 huruf dasar, ya. Fa, ta, dan ro. Bukan fa, to, dan ro, ya. Kalau fatara, ya, yafturu, itu bisa bermakna makan sahur, ya, atau berbuka puasa, atau makan pagi, ya, afwan, makan pagi, iftar, bisa juga sahur. Tetapi kalau fatar yafturu dengan huruf ta pada huruf tengah, maka itu artinya lemah, ya, lemah setelah sebelumnya kuat, ya, sebelumnya semangat, ya, lalu kemudian pesimis, ya, tidak muncul lagi kekuatan baik pada fisik maupun pada jiwa kita, ya. Termasuk dalam persoalan ibadah, ya. Orang yang tadinya semangat beribadah, semangat beramal, lalu tiba-tiba semangat itu lemah, ya. Apa yang sebelumnya menjadi rutinitas, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah itu, bukan hanya ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, bahkan mungkin ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, ketika penyakit itu datang, seseorang bisa meninggalkannya begitu saja, ya. Mengabaikan apa yang bisa menyebabkan, ketika dia mengabaikan syariat itu, dia terjatuh dalam masalah besar, ya. Waliyadzubillah. Karenanya pembahasan ini penting untuk kita pahami bersama, bagaimana sikap seorang muslim ketika berada dalam kondisi tersebut. Sebab ulama kita membagi 3 orang yang terkena penyakit futur ini. Ada yang ketika datang kondisi itu, tiba-tiba merasa malas, lemah, dia masih tetap menjaga dirinya di atas sunnah, tidak terjatuh dalam penyimpangan. Tetapi ada juga orang yang ketika dia terkena penyakit futur ini, dia terjatuh dalam penyimpangan, ya, maksiat, ya, karena syahwat yang membuat imannya kalah. Pada saat itu terjatuh dalam perbuatan yang haram. Dan ada yang lebih parah dari itu, orang yang terkena penyakit futur lalu
terjatuh dalam perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, bahkan mungkin terjatuh dalam kekufuran. Ya, waliyadzubillah. Nah, karenanya kita harus memahami bagaimana petunjuk syariat agar kita tetap terjaga dari penyakit yang berbahaya ini. Nah, para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tema ini tidak hanya terkait dengan ibadah ya. Ketika ada orang yang tadinya semangat beribadah lalu tiba-tiba futur, ya, melemah semangatnya, lalu dia tinggalkan rutinitas yang baik itu. Termasuk materi ini bahkan yang paling sering dibahas kaitannya dengan orang-orang yang tadinya menekuni satu amalan yang luar biasa seperti menuntut ilmu agama, lalu tiba-tiba semangatnya hilang ya. Padahal mungkin sudah sekian lama dia belajar, dia menuntut ilmu agama, tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya, berubah arah niatnya. Ada juga seorang dai ya, seorang juru dakwah yang tadinya semangat memberikan penjelasan kepada umat, kepada masyarakat ya, memberikan pencerahan di tengah mereka, tiba-tiba hilang di dunia dakwah ya. Dia merubah arahnya, tiba-tiba menjadi seorang misalnya pebisnis, lalu dia meninggalkan aktivitas dakwah itu, atau tiba-tiba menjadi seorang ya apa saja yang terkait dengan amalan-amalan duniawi yang sangat dikhawatirkan jika dia menyimpang dari arah ibadah dan rutinitas yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ke arah penyimpangan ya. Kalau masih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak terjatuh dalam maksiat, mungkin masih bisa dicari solusinya dengan mudah. Tetapi kalau dia sudah terjatuh dalam penyimpangan yang luar biasa, dalam bid'ah ya, atau mungkin bahkan kekufuran ya, maka ini sangat berbahaya. Karena boleh jadi ada orang yang menjual agamanya lalu dia murtad misalnya, padahal sebelumnya dia adalah seorang dai ya. Sebelumnya dia adalah seorang penuntut ilmu ya. Atau mungkin dia tadinya berada di atas jalan yang benar, di atas manhaj yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai pemahaman orang-orang saleh terdahulu, terutama dari kalangan sahabat, para tabi'in, lalu tiba-tiba dia menyimpang, dia memilih untuk berpindah ke satu jamaah yang jelas-jelas penyimpangannya ya. Wallahu musta'an. Sehingga jamaah sekalian, ulama kita ada yang menulis sebuah buku yang diberi judul Al-Futur ini, judulnya Al-Futur, dan kita ternyata mendapati bahwa beliau menulis dalam muqaddimah bukunya, ternyata dalam muqaddimah itu beliau mengatakan bahwa buku itu sebenarnya diperuntukkan bagi para penuntut ilmu, para dai ya, atau para murabbi, orang yang mendidik umat ya, kepada kebaikan. Namun pada akhirnya beliau mengatakan, dan bagi mereka yang futur ya, dalam artian yang umum, setiap orang yang tiba-tiba menjadi lemah, tidak semangat lagi melakukan kebaikan, terutama ibadah. Nah, para pemirsa sekalian, apa urgensi daripada materi ini? Pertama, kita katakan bahwa kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang malas ya. Tidak suka dengan orang yang lemah ya, dalam melakukan satu kebaikan ya, ketaatan ya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik dan mengabadikan sifat dan karakter mereka dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu Allah gambarkan dalam ayat ini karakternya jika berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas ya. Yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mengerjakan ibadah itu nampak semangatnya ketika ada orang yang melihatnya ya. Yura'una an-nas, hanya ingin dilihat. Tapi ketika tidak ada yang melihatnya, maka nampaklah kemalasannya dalam melakukan ibadah salat itu. Padahal ibadah salat adalah ibadah yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Bahkan pernah kita jelaskan, salat itu adalah pembatas antara keislaman dan kekufuran.
Begitu juga Allah pernah mencela ya orang-orang yang ketika diperintahkan melakukan satu amalan seperti berjihad fisabilillah, lalu mereka tiba-tiba merasa berat sekali untuk memenuhi panggilan jihad itu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah itsaqaltum 'alal ard." Ya, itsaqaltum ya ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ayat ini berkenaan dengan peristiwa di perang Tabuk ya, ketika pada saat itu pasukan Romawi ya yang hendak ya, menyerang kaum muslimin, lalu Nabi mempersiapkan pasukan, menyuruh kaum muslimin untuk berjihad memperjuangkan agama dan kaum muslimin. Lalu tiba-tiba ada orang-orang atau banyak bahkan orang-orang yang tiba-tiba merasa lemah sekali semangatnya, tidak memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang untuk berjihad. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Itsaqaltum ilal ard." Ya, kalian merasa berat dan lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat kalian ya, bersama keluarga kalian. Ini tentunya celaan ya bagi orang-orang yang malas melakukan ibadah. Dan ini sifatnya umum ya, ibadah apa saja. Ya, namun ayat ini kita angkat untuk menjelaskan bahwa Allah tidak senang dengan sifat malas itu. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik, dan ini yang kita khawatirkan ya, bahwa ada kondisi tertentu di mana ketika Allah menyeru kita kepada kebaikan lalu kita terus-menerus melakukan pembangkangan, Allah sudah tidak senang lagi ketika kita mulai bangkit. Ya, Allahul musta'an. Apalagi ketika memang orang-orang itu adalah orang-orang munafik ya. Allah katakan tentang mereka orang-orang munafik itu, tatkala diajak untuk berjihad di jalan Allah lalu mereka tidak mau ya ikut dengan kaum muslimin untuk berjihad. Allah gambarkan sebenarnya hakikat mereka. Walau aradul khuruja la addu lahu uddah. Bahwa andaikan mereka itu memang serius ingin ikut berjihad ya dengan kaum muslimin, maka mereka akan mempersiapkan ya, diri-diri mereka, mempersiapkan bekal ya. Lalu Allah katakan walakin karihallahum bi'athahum. Allah musta'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah tidak senang lagi dengan kebangkitan mereka ya, keinginan mereka untuk ingin berjihad ya. Yang andai kata mereka ya mungkin ingin tetap berjihad, Allah sudah tidak senang dengan kehadiran mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Allah takdirkan yang mereka tetap tinggal bersama dengan keluarga mereka, anak-anak mereka di negeri-negeri mereka. Ini sebenarnya takdir Allah ya. Sekalipun Allah perintahkan ya, dalam Al-Qur'an Allah perintahkan mereka untuk berjihad, tetapi Allah takdirkan mereka untuk tidak perlu ikut ya. Jadi ketidakikut sertaan mereka untuk berjihad sebenarnya Allah sudah tahu dan Allah sudah takdirkan itu. Dan ini kita khawatirkan ya, bahwa tatkala kita terus-menerus melakukan pembangkangan, terus-menerus meninggalkan kewajiban, lalu tatkala kita mulai ingin melakukannya, Allah sudah tidak senang lagi. Karihallahu bi'athahum. Allah katakan bahwa mereka itu, orang-orang munafik itu, ya andaikan mereka ikut, ya andaikan mereka ikut, law haraju fikum mazadukum illa khabala. Andaikan mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin, mereka hanya akan melemahkan kaum muslimin. Ya. Yang dikhawatirkan bahwa Allah katakan ya law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum ya, bahwa kehadiran mereka hanya akan menyebarkan fitnah, dan dikhawatirkan bahwa di antara kaum muslimin ada orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang lemah lalu kemudian terkena fitnah syubhat mereka, dan akhirnya mereka pun menjadi ikut lemah dan boleh jadi meninggalkan medan jihad. Dan itulah yang kita maksudkan di sini, bahwa sifat futur itu ya lemah ya dalam diri kita, dalam jiwa kita, pada kondisi tertentu bisa hadir, dan disitulah kadang-kadang dimanfaatkan oleh syaitan ya, iblis ya, syaitan baik dari golongan jin maupun manusia. Wallahul musta'an ya. Sebaliknya para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berupaya untuk istiqamah ya,
semaksimal mungkin, semampu kita, sebagaimana yang Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun ketika Allah perintahkan mereka berdua untuk berangkat menghadap kepada Fir'aun, ya, mendakwahinya. Allah katakan, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanya fi dzikri. Ya. La tanya fi dzikri artinya jangan futur, ya, jangan berhenti, ya, jangan menjadi jenuh untuk selalu mengingat, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran para pemirsa sekalian agar kita berupaya semampu kita untuk istiqamah, ya, berkesinambungan melakukan suatu kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita karakter para malaikat itu. Ya, Allah katakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ya. Para malaikat itu siang dan malam bertasbih, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya dan tidak pernah jenuh. Ya, subhanallah. Jadi hidup malaikat itu betul-betul untuk ibadah saja. Tidak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yafturun artinya la yalhaquhum al-futur wal kalal. Mereka tidak pernah jenuh untuk bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para pemirsa sekalian, ya, kita menyadari bahwa diri kita lemah, ya. Dan Allah menghiasi kita bagi orang-orang beriman dengan iman yang sifatnya itu kadang kuat, kadang juga menjadi lemah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjelaskan dalam banyak nas-nas yang sampai kepada kita bahwa sifat iman itu bertambah dengan ketaatan dan melemah dengan maksiat, ya, kuat dengan ketaatan, lemah dengan maksiat. Dan Nabi kita memperumpamakan iman itu seperti pakaian, ya. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu menjadi rapuh, yang menjadi lemah, ya, di dalam diri seseorang di antara kalian sebagaimana rapuhnya pakaian, ya. Kita para pemirsa sekalian ketika membeli baju baru itu biasanya masih kuat, ya, masih indah terlihat. Namun karena seringnya kita pakai, baju itu menjadi kemudian kusut dan menjadi rapuh, ya, mudah sekali robek. Maka Nabi memperumpamakan iman itu seperti pakaian. Ya, karenanya beliau mengatakan fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui iman itu di dalam hati kalian. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang saleh terdahulu, baik dari kalangan para sahabat dan generasi setelahnya, di mana mereka menyadari bahwa ada saat-saat di mana iman itu menjadi lemah dan sangat potensial terjatuh dalam kesalahan dan maksiat. Ya, karenanya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sering mengatakan kepada sahabatnya, ijlis, ya, bina nu'min sa'ah, ya, duduklah bersama kita, ya, sejenak untuk memperbaharui iman, ya, duduklah bersama. Setiap saat, bahkan dikatakan setiap pekan, ya, beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk duduk bersama. Tujuannya hanya untuk memperbaharui iman mereka, ya, mengingat tentang surga dan neraka, saling mengingatkan sehingga iman mereka bisa bertambah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini juga memberikan kita gambaran bahwa melemahnya iman itu adalah sesuatu yang sunnatullah, ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang imannya stabil bahkan menguat terus. Ya, kita sebagai manusia dengan iman itu, ya, akan membuktikan juga kelemahan kita bahwa tidak ada yang stabil dengan imannya. Nah, suatu ketika sahabat yang bernama Hanzalah al-Usaidi bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu ketika itu Hanzalah mengatakan nafaqa Hanzalah. Ya, Hanzalah telah terjatuh dalam kemunafikan. Lalu Abu Bakar mengatakan subhanallah, ma taqul? Ya, apa yang engkau telah katakan? Ya, subhanallah. Ya, karena mereka menyadari bahwa sifat munafik itu adalah sifat yang buruk, ya. Maka Hanzalah menjelaskan bahwa nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Ya. Ketika kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka, kita seakan-akan melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kita,
Seakan-akan beliau mengatakan betul-betul iman itu sangat kuat terasa ketika bersama Nabi. Tapi tatkala kita keluar, ya, menjauh meninggalkan Rasulullah SAW, kita pun melupakannya. Banyak melupakan apa yang telah Nabi nasihatkan kepada kita. Ya, seakan-akan beliau mengatakan kita pun melemah. Tatkala kita mulai berbaur dengan keluarga dan anak-anak, ya, kita mulai disebutkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya, nampak bahwa kita begitu lemah ternyata. Ya, inilah yang membuat, ya, Hamdalah seakan-akan merasa bahwa jangan-jangan ini sifat munafik, ya. Kenapa kita begitu lemah di saat kita jauh dari Nabi? Nah, ketika Abu Bakar mendengarkan apa yang dituturkan oleh Hamdalah, beliau pun mengatakan, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kami juga merasakan yang seperti itu. Maka keduanya sepakat untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang mereka berdua rasakan. Dan setelah Hamdalah menjelaskan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, illau tadumuna ala ma takununa indi." Andai kata kondisi kalian stabil, ya, dengan iman yang kuat, ya, sebagaimana ketika kalian bersamaku, ya, lasafahatkumul malaika, ya, fi dzikr lasafahatkumul malaika ala furashikum wa fi turkikum. Maka para malaikat itu akan menyalami kalian, ya, di jalan-jalan dan di tempat tidur kalian. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau seandainya iman kalian itu stabil terus, kuat terus, tidak pernah melemah, maka kalian adalah sahabat-sahabat para malaikat. Ya, kalian sama seperti malaikat. Seakan-akan Nabi menafikan itu, bahwa hanya malaikat yang imannya selalu stabil. Adapun kita manusia, maka iman kita kadang kuat dan kadang melemah. Ya, maka Nabi pun mengatakan, walakin ya Hamdalah sa'at wa sa'ah. Beliau mengatakan, akan tetapi wahai Hamdalah, ya, sesaat demi sesaat, ya, kadang-kadang, ya, kita memang seperti itu kondisinya. Ya, namun pesan dari hadis ini seakan-akan mengatakan jangan sampai, ya, kita justru lebih banyak berada dalam kondisi yang lemah seperti itu, lalu tidak ada lagi upaya untuk menguatkan kembali iman kita saat wa sa'ah. Para pemirsa sekalian, maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa kita sebagai manusia itu tidak pernah berada dalam satu kondisi terus menerus. Ya, dalam satu pepatah dikatakan dawamul hali minal muhal. Kondisi yang terus menerus, ya, adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Kita tidak pernah selamanya menjadi anak-anak, ya, tapi kita berubah menjadi remaja. Lalu setelah kita remaja, kita tidak selamanya remaja. Nah, kita pun menjadi orang tua. Umur kita juga seperti itu, ya, bertambah terus, tidak pernah dalam satu kondisi yang konstan, ya. Kita juga dalam kehidupan dunia kita pasti ada perubahan. Makanya iman kita juga seperti itu, ya, tidak pernah naik terus, tidak pernah stabil terus, tapi ada kalanya kita melemah. Karenanya dalam hal istiqamah pun, ya, Nabi mengatakan istaqimu walan tuhsu. Berupayalah untuk terus istiqamah, ya, tetapi kalian itu tidak akan mampu. Ya, Nabi kata kalian tidak akan mampu istiqamah. Yang bisa istiqamah terus menerus hanyalah para malaikat. Ya. Kita juga menyadari, ya, para pemirsa sekalian, bahwa penyakit ini sangat berbahaya sebab sangat mudah menimpa kita dan setiap saat, ya. Bahkan dalam sehari, ya, kita bisa tertimpa penyakit lemah seperti itu. Bukan dalam sebulan atau setahun. Dalam sehari kita bisa saja tertimpa penyakit futur ini. Bahkan mungkin berulang-ulang. Ya, di pagi hari kita kuat, di sore hari kita tiba-tiba lemah. Atau di sore hari kita kuat ketika kita duduk bersama bermajlis, mendengarkan nasihat-nasihat. Di pagi hari kita lemah lagi. Kenapa? Karena iman yang menempati hati kita, Allah sudah takdirkan bahwa fitrah daripada hati kita yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan qalb, ya, sumyal qalbu li taqallubihi, hati itu dinamakan qalbun, ya, huruf qaf, lam dan ba, ya, yang mana kalimat ini terdiri dari ketiga huruf ini yang mengandung makna mudah berbolak-balik. Sehingga hati kita ini, para pemirsa sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai tempatnya iman yang mudah sekali berubah-berubah. Ya, Nabi kita katakan laqalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidir idza istajma'at qalyanan. Nabi memperumpamakan, ya, bahwa hati itu lebih cepat berubah daripada al-qidir,
kita itu panci, ya, ketika sesuatu mendidih di atasnya berbolak-balik, ya, atau panci itu berbolak-balik, ya Allah alam bagaimana kondisinya dahulu ketika orang-orang di masa Nabi memasak, lalu diperumpamakan, ya, bahwa lebih cepat hati itu berbolak-balik, ya, daripada sesuatu yang mendidih di atas panci itu, atau panci itu ketika berbolak-balik akibat dari, ya, apa yang mendidih di atasnya, ya. Waliyadzubillah, sehingga para pemirsa sekalian, Nabi pun meminta perlindungan dari penyakit ini. Artinya kalau Nabi saja meminta perlindungan dari kondisi yang berbahaya itu, apalagi kita, ya, dalam doa yang beliau sering ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari penyakit kegundahan, ya, kegelisahan, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat al-jubun, ya, penakut atau pengecut, wal bukhul, ya, kikir. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram. Ya, ada satu sifat di sini yang Nabi meminta perlindungan kepada Allah darinya, yaitu sifat al-haram atau pikun, ya, pikun. Ternyata kondisi pikun itu juga kondisi yang menandakan kita melemah saat itu. Ya, kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita ketika berada pada masa tuanya, kondisi yang seakan-akan bagi kita yang saat ini masih dalam kondisi stabil dari segi ingatan dan seterusnya, kita menganggap bahwa kondisi itu mengerikan sebenarnya. Kenapa dikatakan mengerikan, para pemirsa sekalian? Karena masa tua kita itu seharusnya adalah masa keemasan kita di dalam memaksimalkan ibadah, ya, sebaik-baiknya, ya. Karena di masa itu kita merasa bahwa memang ajal itu sudah dekat, ya, di usia tua kita, ya. Di saat kita berharap bahwa pada saat itulah kita akan menutupi segala kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di masa muda kita, ya. Tapi ternyata justru di masa tua kita, ya, yang mungkin banyak orang yang tertipu dengan kondisi ini, yang menunda-nunda tobatnya, ya, lalu kemudian nanti dia sadar ketika sudah mulai melemah. Ya, pernah kita jelaskannya bahwa orang yang bertobat di masa tuanya itu berbeda dengan orang yang sejak awal di masa mudanya dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Karena di masa tua, orang yang sudah terlalu lama, sekian lama merasakan nikmatnya bermaksiat, di saat dia ingin bertobat itu sangat berat. Berbeda dengan orang yang belum terlalu merasakan nikmatnya maksiat itu. Iya. Lalu ketika orang yang masih muda umurnya bertobat, masih panjang kesempatannya untuk memperbaiki diri, dan potensi fisiknya masih kuat. Ya, banyak ibadah-ibadah yang masih bisa dia kerjakan. Tapi kalau orang sudah tua, ya, ketika orang lain sudah bisa menjuai ibadah-ibadah itu yang sudah lama dia kerjakan, dia masih berupaya untuk memahami ibadah yang dia kerjakan. Padahal pada saat itu fisiknya sudah mulai melemah, ya. Dan yang kita khawatirkan tiba-tiba kalau dia terkena penyakit al-haram itu, ya, mulai banyak lupa ketika sholat misalnya, dia mulai bangkit beberapa tahun terakhir untuk sholat, tiba-tiba dia sudah pikun, sudah lupa berapa rakaat yang dia kerjakan, ya, sudah sering dia lupa, bahkan mungkin sudah tidak tahu kapan masuk waktu sholat, ya. Waliyadzubillah. Karenanya Nabi pun meminta perlindungan dari sifat pikun seperti ini. Karena banyak juga kita dapati orang-orang yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya kesadaran, ya, sampai ketika dia menjelang wafatnya, padahal sudah berumur tua, ya, ingatannya tidak berubah, ya. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah kami baca bahwa ingatan beliau begitu kuat sampai beliau menjelang wafat di masa tuanya, apa yang beliau fatwakan, ya, di masa tuanya ketika ditanya tentang suatu persoalan yang rumit, tidak berubah dengan apa yang telah beliau fatwakan di masa ketika beliau masih muda, ya. Subhanallah. Bahkan hafalan beliau ketika menghadirkan dalil ayat ataupun hadis nampak tidak berubah, ya. Subhanallah. Jadi memang kondisi lemah ini kita alami, tetapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menjaga diri darinya.
Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit futur ini sangat dikhawatirkan karena kalau kita berlebihan dalam kondisi lemah itu lalu terjatuh dalam kesalahan yang parah, tidak menutup kemungkinan itu bisa mengunci diri kita dari kebaikan. Ya, lalu kita terjatuh dalam kekufuran. Ya, betapa banyak orang-orang yang murtad, ya. Padahal sebelumnya kita lihat orang itu giat beribadah. Ya, wallahul musta'an. Karenanya Nabi kita mengatakan yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah murtad, sudah kafir. Ada juga orang yang di sore hari masih beriman, di pagi hari sudah kafir. Ini betapa dahsyatnya fitnahnya, ya, yang Nabi sebutkan seperti gelapnya malam. Ya, fitnah itu sangat luar biasa. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunianya. Wallahul musta'an. Sehingga memang kita harus tahu bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita melemah. Ya. Apalagi dengan fitnah dunia yang begitu menggiurkan, begitu menyesatkannya. Saat ini sangat kita rasakan bedanya dahulu. Ya, bagi siapa yang mungkin sudah berumur 40 atau 50 tahun sekarang itu sangat jelas dilihat perubahan zaman, ya. Dahulu ketika belum ada HP, belum ada YouTube, ya. Sekarang dunia seakan-akan terbuka di depan mata kita. Apapun yang kita ingin lihat bisa kita lihat. Apa yang kita dapatkan ya dengan cara-cara yang mudah sekali kita pelajari, sekarang ini seakan-akan semuanya hadir di hadapan kita. Ketika dahulu kita tidak mengenali itu semua. Jadi fitnah dunia ini begitu luar biasa. Sarana untuk bermaksiat juga semakin menggiurkan, Allahul musta'an. Ya, sehingga tidak sedikit orang yang saat ini sekalipun jumlah manusia semakin banyak, tetapi jumlah yang terjatuh dalam kebinasaan juga tidak sedikit. Ya, karenanya Nabi kita mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah karena tidak datang satu zaman kepada kalian kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, sampai kalian menemui Rabb kalian, sampai kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat kita ini hadir, ya, untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim di dalam melakukan satu ibadah agar kita bisa menjaga konsistensi dalam melakukannya, agar kita tidak mudah terjatuh dalam sifat futur ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh ulama kita. Beliau mengatakan inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya kita mengerjakannya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu ada masa futurnya. Ada masa kita malas, kita lemah. Ya. Maka Nabi mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Ya, Nabi mengatakan seakan-akan memuji mereka yang bisa menjaga dirinya di saat dia lemah, lalu dia masih bisa menjaga diri agar tetap berada di atas sunnahnya. Ya, belum mengatakan barang siapa yang ketika datang masa lemahnya itu dia bisa menjaga diri agar tetap di atas jalan yang benar, ya sekalipun mungkin berkurang ya kualitas ibadahnya dan juga kuantitas ibadahnya, ya maka dia masih termasuk dianggap orang yang menang, ya bisa melewati kondisi itu. Tetapi sebaliknya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang kondisi lemahnya itu ya sudah tidak lagi berada di atas sunnah, maka dia telah binasa. Wallahul musta'an. Dalam riwayat yang lain Nabi kita mengatakan fa in sahibuha saddada wa qaraba fa arjuhu wa in usyira ilaihi bil asabi fala ta'udduhu. Jika orang yang berada dalam kondisi lemah itu, futur itu, dia masih bisa menjaga keseimbangan amalannya, ya, saddada wa qaraba, ya, dia tidak terlalu lemah lalu mengabaikan kewajiban yang seharusnya menjadi dasar, ya, tidak boleh sama sekali ditinggalkan, baik di saat kita lemah, tentunya di saat kita kuat lebih utama, tapi di saat lemah dia masih bisa menjaga dirinya agar tetap menunaikan kewajiban. Makanya mengatakan semoga ya, dia tetap berada dalam kebaikan, tetap terjaga. Ya, tetapi sebaliknya jika ada orang yang di saat dia lemah, ya, karena mungkin dahulu di saat dia kuat dia berlebihan dalam melakukan amalan. Ya. Anggaplah misalnya
dengan bahasa yang lebih jelas ekstrim dalam beribadah. Ya, dia paksakan dirinya berlebihan, maka di saat dia futur, dia pun tiba-tiba melemah sekali, ya sehingga dia terjatuh dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah sampai-sampai orang menganggap dia adalah orang yang luar biasa dalam melakukan ibadah itu, orang yang terbaik, ya. Usyira ilaihi bil asabi, ya, artinya di sini bahwa dia dianggap orang yang masya Allah dipuji karena kelebihannya dalam melakukan kebaikan. Ya, fala ta'udduhu. Kadang-kadang mengatakan jangan kalian memperhitungkan, ya, orang itu seakan-akan sudah aman, ya, sudah luar biasa. Tapi orang yang seperti itu dikhawatirkan, ya, jamaah sekalian, telah terjatuh dalam kebinasaan, ya. Nabi kita pernah suatu ketika masuk ke dalam masjid, lalu melihat ada tali yang terbentang. Maka Nabi mengatakan, apakah ini? Ya. Nabi maka sahabat menjawab bahwa itu adalah tali yang digunakan oleh Zainab radhiyallahu taala anha untuk salat. Ya. Yang apabila kasalat atau fatarat amsakat bihi. Kalau Zainab itu merasa mulai lemah, ya, mengerjakan salat, ya tidak bisa lagi bertahan untuk berdiri, maka dia berpegang pada tali itu. Ya, maka Nabi mengatakan haluhu. Ya, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara qa'ad. Hendaklah seseorang di antara kalian mengerjakan salat di saat dia dalam kondisi segar, semangat, ya. Dan ketika dia mulai lemah, maka dia tinggalkan salat itu, duduk, ya. Jangan dipaksakan berdiri. Ya, ini petunjuk Nabi SAW, kata ulama kita, agar kita dalam melakukan kebaikan itu pun bersikap sederhana. Ya, dalam melakukan ibadah termasuk salat, kita sederhana dalam mengerjakannya sesuai kemampuan kita, jangan berlebihan. Juga pernah hal yang serupa terjadi. Nabi masuk ke dalam rumah, ya, istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu menemukan seorang wanita yang kata Aisyah, wanita ini kerjanya sholat saja dan tidak istirahat, ya, tidak tidur. Maka Nabi pun mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaklah kalian mengerjakan amalan-amalan sesuai kemampuan kalian. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan, jenuh, ya, sampai kalian sendiri yang jenuh, ya, dalam beribadah. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Dan amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan, ya, dengan berkesinambungan, sekalipun amalan itu tidak terlalu nampak besar, ya, di mata kita. Tapi ternyata itulah yang disukai oleh Allah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna lihadihil qulub iqbalan wa idbaran. Sesungguhnya hati-hati ini ada saat-saat dia begitu mudah diarahkan, ya, begitu ringan dalam mengerjakan satu kebaikan. Wa idbaran, tapi ada saatnya juga hati begitu berat, ya, begitu berat sekali. Dan itu kadang kita rasakan, ya. Kita yang sudah berupaya untuk menjaga salat-salat sunnah kita, membaca Al-Quran, ya, setiap hari kita tentukan wirid kita, tiba-tiba ketika rasa malas itu datang, kadang berhari-hari kita tidak buka Al-Quran, ya, Allahul musta'an. Ya, itulah masa-masa futur. Dan beliau mengatakan hati memang seperti itu. Ada saatnya dia kuat, ada saatnya dia melemah. Fa idza aqbalat fahuduha bin nawafil. Beliau pun mengatakan, apabila hati itu hadir, maka manfaatkanlah untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Wa in adbarat falzimuha bil faraid. Dan ketika semangat itu mulai melemah, hati itu lemah dalam melakukan suatu kebaikan, maka paksalah dia dalam menjaga, ya, kewajiban. Ya, perintah-perintah yang wajib, salat-salat yang wajib, ya, puasa yang wajib, dan seterusnya. Ya, berarti ini petunjuk dari beliau yang masya Allah luar biasa. Bagaimana konsep kita dalam menjaga diri ketika kita dalam kondisi lemah, bahwa jangan sampai berlebihan lalu kita meninggalkan kewajiban, terjatuh dalam maksiat. Ada juga pernah salah seorang dari sahabat kami, ya, menyampaikan kepada kami ketika kami bertanya bagaimana cara kita untuk menghafal Al-Quran, muraja Al-Quran, karena ada saat-saat di mana kita tiba-tiba lemah sekali, malas sekali. Maka beliau pun mengatakan,
bahwa tatkala semangat itu hadir, maka maksimalkanlah, ya, murajaah sebanyak-banyaknya sampai semangat itu hilang, ya. Beliau katakan murajaah, baca sebanyak-banyaknya, ya. Habiskan waktu untuk murajaah, ya, sampai semangat itu hilang, ya. Karena beliau menyadari bahwa memang ada saatnya kita lemah dan berat sekali untuk buka Al-Quran. Maka tatkala semangat itu hadir, maka dimaksimalkan untuk murajaah, ya, untuk membaca Al-Quran. Kemudian para pemirsa sekalian, itu yang pertama mungkin ya kita bisa sampaikan bahwa ternyata penyebab seseorang itu futur adalah karena ekstrim, terlalu berlebihan dalam melakukan ibadah. Di awal-awal ketika dia mulai mendapatkan hidayah, lantas dia paksakan betul dirinya, ya, baik dalam beribadah, dalam menuntut ilmu juga begitu, bahkan dalam berdakwah. Ya, kadang-kadang kita saksikannya dan mungkin kita rasakan sendiri di awal-awal kita belajar agama, lalu kita mulai memahami dalil-dalil tentang pelarangan apa yang sebenarnya kita saksikan lumrah dilakukan oleh banyak orang. Maka kita begitu semangat mendebat orang lain, padahal mungkin baru satu dua hadis yang kita hafal. Masalah apa saja, masalah isbal, masalah musik dan seterusnya, ya, kita debat orang-orang, ya, tapi dikhawatirkan semangat itu hanya hadir di awal-awal saja. Dan tatkala hari berganti hari, tahun berganti tahun berlalu, ya, tiba-tiba kita melemah, ya, tiba-tiba semangat itu berkurang. Nah, maka lebih baik di awal-awal kita sederhana, ya, melakukan ibadah sesuai kemampuan kita, lalu perlahan kita tingkatkan kualitasnya, ya, tidak langsung diledakkan, lalu setelah itu perlahan semangat itu turun, ya. Makanya jamaah sekalian, ya, Nabi kita mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang berkesinambungan sekalipun itu sedikit, ya. Yang kedua mungkin penyebab kita terjatuh dalam penyakit futur ini adalah ketika kita lebih memilih untuk bersendirian, ya, tidak bersama dengan jamaah, berpisah dari jamaah kaum muslimin, ya, kita beraktivitas sendiri, maka pada saat itu kita akan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Ketika tidak ada orang yang mengingatkan kita, ketika tidak ada orang yang kita lihat, ya, dalam aktivitas yang baik, ya, ibadah, ya, kita tidak termotivasi untuk menjaga iman kita. Nah, maka tatkala iman kita melemah, ya, lalu kondisi di sekitar kita tidak mendukung untuk menyadarkan kita, maka pada saat itu sangat potensial kita terjatuh dalam penyakit futur itu. Ya, Nabi mengatakan ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah ada 3 orang di suatu kampung atau di suatu lembah yang mana mereka tidak menegakkan salat berjamaah kecuali mereka telah dipermainkan oleh syaitan. Maka Nabi mengatakan alaika bil jamaah, hendaklah kalian selalu bersama dengan jamaah. Fa inna ma ya'kulu dhibu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya kambing itu hanya akan diterkam oleh oleh serigala ketika dia bersendirian. Ya, hanyalah kambing yang lepas dari kawanannya yang diterkam oleh serigala. Seakan-akan beliau mengatakan, ya, apabila seorang muslim menjaga kebersamaannya, maka mereka akan saling menguatkan. Tapi ketika dia lepas dari jamaah itu, maka dengan mudahnya mereka dipengaruhi oleh syaitan dengan kondisi lingkungan, akhirnya dia melemah. Ya, Allah musta'an. Termasuk juga para pemirsa sekalian yang membuat kita kadang mudah terjatuh dalam futur adalah ketika kita terlalu lama berada dalam lingkungan yang tidak imani, ya, tidak islami, lalu pada saat itu kita jarang lagi mengingat kematian, ya, mengingat surga dan neraka, ya, kita terlalu lama hidup dengan keduniaan kita, ya, maka pada saat itu, ya, kita akan, ya, mudah kalah dan lemah. Karena Nabi kita mengatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, ya, tadzakkaru, ingat kepada Allah, ingat kematian, ingat azab Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, mereka sadar, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga, ya,
yang membuat kita rentan terjatuh dalam penyakit futur ini adalah karena kita lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang memang lemah. Ya. Yang kita maksud dengan lemah ini bukan lemah fisiknya, tapi lemah dalam melakukan kebaikan. Orang-orang yang malas sholat, malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Ketika kita berbaur dengan mereka, maka kita tidak akan bisa bertahan lama dengan mereka. Awalnya mungkin kita masih bisa tinggalkan mereka ketika mendengarkan azan, tinggalkan mereka ketika ada informasi taklim, ya, majelis-majelis, tapi tidak terlalu lama. Karena orang yang memang jiwanya adalah jiwa yang baik, ya, selalu menginginkan kebaikan, ya, kondisi lingkungan yang baik, maka dia tidak akan pernah merasa tenang ketika berada dengan orang-orang yang malas melakukan hal seperti itu. Ya, karena al-arwahu junudun mujannadah, ya, kata Nabi, jiwa-jiwa itu diciptakan seperti berkelompok-kelompok, pasukan-pasukan. Mata arfa minha iktalafa, mata nakara minha ikhtalaf, yang saling mengenal, ya, punya kemiripan karakter, jiwa-jiwa yang baik, maka dia akan cenderung bersama dengan jiwa yang baik pula. Maka sebaliknya juga, yang tidak saling mengenali, jiwa-jiwa yang buruk, ya, maka tidak akan pernah tenang bersama jiwa yang baik. Yang baik juga tidak bisa tenang bersama jiwa-jiwa yang buruk. Jadi kalau ada jiwa yang tadinya baik, ya, rajin melakukan kebaikan, ibadah, tiba-tiba begitu akrab dengan jiwa-jiwa yang buruk, maka kita khawatirkan, ya, tidak terlalu lama dia akan berubah. Ya, karena Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya dilihat dari teman pergaulannya. Ya, sekalipun dia pakai songkok, pakai baju muslim setiap hari, tapi pergaulannya dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang tidak benar, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlama-lama di situ, maka dia khawatirkan, ya, paling tidak masyarakat akan mengatakan itu tidak jauh beda dengan mereka itu. Termasuk mungkin, dan yang terakhir para pemirsa sekalian, adalah kita yang terlalu memudah-mudahkan dosa-dosa kecil, ya, Allah musta'an. Kalau dosa besar itu jelas akan menggelapkan hati kita. Dosa-dosa kecil yang terlalu kita remehkan lalu terus-menerus kita lakukan, Wallahul musta'an, ini bisa menggelapkan hati kita dan melemahkannya dalam melakukan kebaikan. Ya, karena dosa-dosa itu karakternya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, setiap orang beriman itu terjatuh dalam dosa, maka akan ada noda hitam menempel di hatinya. Kalau dia bertobat, beristighfar, noda itu bisa hilang. Kalau memang dia ikhlas dan tulus, ya, bertobat kepada Allah. Fa in zada zalat. Tapi kalau dia ulangi terus, maka noda-noda itu akan menutupi jiwanya, hatinya, menggelapkan hatinya. Maka pada saat itulah jiwa itu akan jatuh dan lemah, wallahul musta'an, dan akan berat melakukan kebaikan. Nah, karena sebaliknya, ya, jika dia tinggalkan dosa-dosa itu dan bertobat kepada Allah, noda-noda itu hilang kembali dan hatinya menjadi bersih. Maka pada saat itu amalan-amalan yang dia lakukan yang tadi yang mungkin begitu berat, itu akan membuka peluang untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Ya, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, yang mendapatkan hidayah melakukan suatu amalan, maka Allah tambahkan hidayah itu. Artinya bahwa jika seseorang sudah bisa istiqamah menjaga perintah-perintah yang wajib, salat-salat yang wajib, maka insya Allah Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu ibadah-ibadah yang sunnah, salat-salat sunnah, yang bisa menjaga puasa-puasa wajibnya. Maka insya Allah kalau dengan ikhlas dan tulus sesuai tuntunan Nabi dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya pintu-pintu puasa-puasa sunnah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahaya terus-menerus melakukan dosa-dosa itu, sekalipun dosa-dosa itu kecil, karena kita tidak tahu. Yang menilai besar kecilnya suatu dosa hanya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin di mata kita perbuatan itu adalah perbuatan yang remeh. Tetapi standar sesuatu dianggap dosa atau bukan adalah standar syariat. Ya, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjalani hidup kita dengan lebih dekat kepada Allah melalui amalan-amalan yang Allah telah syariatkan kepada kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.